Pada tanggal 16 Juni 2025 lalu, secara resmi PT KAI melakukan beberapa perubahan dalam perjalanan kereta api Pangrango. Salah satu di antaranya adalah titik keberangkatan kereta api Pangrango, yang sebelumnya dimulai dari stasiun Bogor, saat ini dimulai kembali dari stasiun Bogor Paledang. Selain perubahan pada titik keberangkatannya, terdapat beberapa hal yang baru dari perjalanan kereta api Pangrango di tahun 2025 ini. Apa saja itu? Informasi selengkapnya dapat kalian saksikan di dalam video berikut. Dan video perjalanannya dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah ada di stasiun Bekasi lagi, dan sekarang masih jam 4 pagi. Asli niat banget sih ini datang jam segini. Oh ya, buat ke Bogor dari Cikarang Line ini nanti kita nggak bisa langsung ya, harus transit di stasiun Manggarai. Jam 4:27 berangkat dari stasiun Bekasi. Empat menit kemudian kita tiba di stasiun Kranji. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam, kita tiba di stasiun Manggarai. Nah, sambil transit, kita subuhan dulu. Oke, beres subuhan, jam 5:10 kereta kita diberangkatkan menuju stasiun Bogor. Oke, sekarang jam 6:16. Tadi keretanya sampai di sini sekitar jam 6:13. Dan jam segini tuh orang-orang yang berangkat kerja ke Jakarta mulai memadati stasiun Bogor. Oke, kita langsung saja menuju stasiun Bogor Paledang. Untuk menuju stasiun Bogor Paledang, kita bisa menggunakan fasilitas Skybridge yang baru diresmikan beberapa waktu lalu. Selain tangga, kita juga bisa menggunakan eskalator untuk naik ke atas. Skybridge ini sudah mulai difungsikan pada tanggal 18 Juni 2025 lalu, seiring dengan pemindahan titik keberangkatan kereta api Pangrango yang dimulai dari stasiun Bogor Paledang. Nah, bagi kalian yang ingin naik kereta api Pangrango menggunakan komuter lain dari arah Jakarta, sekarang kalian nggak bisa tuh datang mepet dengan jadwal keberangkatan kereta api Pangrango. Saran saya minimal 30 menit sebelum keberangkatan kalian harus sudah tiba di stasiun Bogor. Tentunya agar tidak terburu-buru dan membahayakan diri sendiri serta orang di sekitar. Untuk bagian dalam Skybridge-nya terlihat bagus dan bersih. Cuma nggak tahu nih ya, kalau hujan angin kira-kira airnya bisa tampias dari luar ke dalam nggak ya? Untuk panjang Skybridge-nya sendiri sekitar 100 meteran dari arah stasiun Bogor ke stasiun Bogor Paledang. Oh ya, kenapa tadi saya rela-relain naik komuter lain dengan keberangkatan paling awal? Tentunya yang pertama, saya ingin naik kereta api Pangrango lagi setelah sekian lama dan di jam keberangkatan paling awal. Kedua, kalau nanti siangan dikit sekitar jam 6 atau setengah 7 pasti udah ramai banget tuh sama orang yang berangkat kerja. Dan kalau berangkat sebelum subuh tuh masih enak.
udaranya masih segar, dan sudah pasti dapat jaminan tempat duduk. Dan yang terakhir, saya lagi ingin ngerasain suasana pagi hari di kota Bogor sambil sarapan di salah satu tempat sarapan legendaris yang sempat viral beberapa waktu lalu. Makanya nanti pas sudah sampai stasiun Bogor Paledang, saya nggak akan nunggu lama di situ, tapi keluar stasiun dulu. Oh ya, selain titik keberangkatan yang pindah ke stasiun Bogor Paledang, saat ini kereta api Pangrango kelas ekonomi juga sudah mengalami peningkatan sarana menggunakan kereta ekonomi New Generation hasil modifikasi dari Balai Yasa Manggarai. Sayangnya, seiring dengan peningkatan sarana tersebut, tarif kereta api Pangrango ini juga mengalami perubahan. Untuk kereta kelas ekonomi yang awalnya dapat dibeli dengan harga Rp45.000, kini naik yang termurah menjadi Rp55.000, hingga yang termahal ada di harga Rp70.000. Dan di kereta kelas eksekutifnya yang awalnya dihargai Rp80.000 nantinya bakal bervariasi. Ada yang tetap Rp80.000, tapi ada juga yang naik hingga Rp110.000 tergantung subkelasnya. Nah, untuk ngetap kartu multitripnya ada di gate di depan situ. Asli masih sepi banget. Kayaknya dari arah stasiun Bogor cuma beberapa orang saja yang naik Skybridge ini. Mungkin karena masih terlalu pagi. Oke, beres cetak boarding pass, kita langsung saja keluar stasiun. Untuk turunnya bisa pakai tangga seperti saya ini, atau pakai eskalator yang ada di sebelah kiri saya. Di lantai bawah ini juga terdapat mesin pencetak boarding pass. Dan beginilah suasana di luar stasiun Bogor Paledang. Nah, untuk lokasi sarapannya di sini. Dari arah stasiun Bogor Paledang, tinggal jalan kaki ke arah Jembatan Merah. Untuk keluarnya bisa mentok lurus terus atau belok kiri di depan situ. Bagi kalian yang nggak mau jalan kaki hingga ke arah Jalan Raya Dramaga Bogor, di Jalan Paledeng sana terdapat beberapa penjual makanan, baik makanan ringan hingga makanan berat. Dan inilah penampakan pikulannya. Untuk memasak kue balok masih menggunakan arang. Sambil menunggu kuenya matang, saya juga memesan segelas kopi susu. Nah, ini penampakan kue baloknya. Saya hanya memesan 4 pieces saja. Dan kue baloknya dibuat kalau benar-benar ada yang memesan saja. Jadi ketika disajikan masih dalam keadaan fresh. Dan ini penampakan dalam kue baloknya. Oke, kita udah ada di stasiun Bogor Paledang lagi. Tadi habis sarapan sempat ke ATM sebentar. Dan pas balik ke sini kereta api Pangrangonya terlihat sudah tersedia di jalur 2.
Karena keretanya sudah datang, kita langsung boarding saja. Jangan lupa siapkan tiket yang sudah di-print tadi serta data diri seperti KTP, karena di stasiun Bogor Paledang ini belum tersedia boarding menggunakan face recognition. Untuk penumpangnya sendiri sudah terlihat ramai dibandingkan dengan pagi tadi. Dan hari ini saya akan duduk di kursi paling belakang di kereta ekonomi 5. Untuk kereta ekonomi 5 sendiri cuma dapat sebagian peron saja. Kereta ekonomi New Generation ini memiliki trademark E. Dan untuk penampakan interiornya seperti ini. Walaupun kereta ekonomi, tetapi desainnya terlihat mewah. Kursinya sendiri berkonfigurasi dua-dua dan semuanya sudah bisa diputar searah dengan perjalanan. Untuk legroomnya lega, bahkan kaki saya masih bisa diselonjorkan. Di setiap belakang bangkunya terdapat keranjang yang bisa digunakan untuk menaruh barang. Ada juga fasilitas colokan dan meja kecil untuk menaruh gelas atau botol. Di setiap samping jendelanya juga tersedia gantungan masing-masing 2 buah. Dan tidak lupa di setiap jendelanya terdapat roller blind. Dan ini adalah rute perjalanan kereta api Pangrango. Dimulai dari Bogor Paledang, Batu Tulis, Maseng, Cigombong, Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Karangtengah, Cisaat, dan berakhir di Sukabumi. Dan di setiap ujung kereta terdapat fasilitas toilet.
8 kurang 5 menit, kereta api Pangrango diberangkatkan dari stasiun Bogor Paledang. Karena kita duduk di kereta paling belakang dan di belakang kereta kita tidak ada kereta pembangkit, maka kita bisa buat video back ride. Jam 8:02 kita diberangkatkan dari stasiun Batu Tulis.
Saat ini kita melintasi halte Ciamas. Dioperasikan sejak tahun 2008 untuk melayani perjalanan kereta api Bumi Gelis yang berjalan di rute Bogor Sukabumi. Semenjak berhenti beroperasi kereta api Bumi Gelis pada tahun 2012, saat video ini dibuat, halte Ciamas ini belum dioperasikan kembali. Walaupun saat ini terdapat kereta api Pangrango yang melintas di jalur Bogor Sukabumi dikarenakan peronnya yang pendek. Namun seperti yang kita lihat barusan, saat ini peronnya sudah dibuat panjang. Bahkan di tiap peronnya sudah dilengkapi dengan atap. Mungkin beroperasinya halte ini tinggal menunggu waktu saja. 12 menit kemudian kereta kita tiba di stasiun Maseng. Kayaknya ini adalah salah satu stasiun kereta api dengan view yang paling bagus yang pernah saya temui. Setelah berhenti selama 2 menit, kereta api Pangrango diberangkatkan kembali dari stasiun Maseng. Jam 8:26 kereta api Pangrango diberangkatkan dari stasiun Cigombong.
Jam 8.36 kita tiba di stasiun Cicurug. Penumpang yang turun di sini cukup banyak, termasuk bapak-bapak yang duduk di kursi sebelah saya tadi. Dan saya duduk di sini, di kursi nomor 1 yang kebetulan berada di posisi paling belakang di kereta ekonomi 5. 2 menit kemudian kereta api Pangrango kembali melanjutkan perjalanannya. Jam 8.51 kita tiba di stasiun Parungkuda. Saat di stasiun Cicurug tadi, bangku kosong di sebelah saya langsung terisi kembali oleh penumpang. Memang benar-benar mantap okupansi penumpang di jalur ini. Barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau menentukan dalam rangkaian kereta. Begitu Anda yang berada di kereta ekonomi 5, ekonomi 4, ekonomi 3 dan ekonomi 2, kami persilahkan Anda untuk segera bergeser ke depan karena kereta ekonomi 1 atau karena kereta makan, guna mempermudah Anda turun di peron stasiun. Pintu yang digunakan untuk keluar adalah pintu sebelah kanan dari arah majunya kereta api. Anda di dalam bangkai perhatikan celah langkah antara peron dan kereta. Persiapan stasiun Cibadak, stasiun Cibadak. Setelah berhenti kurang lebih 2 menit, jam 9.03 kereta api Pangrango diberangkatkan kembali dari stasiun Cibadak. Jam 9.09 kita tiba di stasiun Karangtengah. Sama seperti di stasiun Cibadak tadi, di sini hanya beberapa kereta saja yang mendapatkan peron. 4 menit kemudian kereta api Pangrango diberangkatkan dari stasiun Karangtengah.
Jam 9:20 kita tiba di stasiun Cisaat. Di sini juga hanya beberapa kereta saja yang mendapatkan peron. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya pernah singgah di stasiun ini karena ada agenda di sekitar sini. Tapi waktu itu saya nggak buat videonya. Setelah kurang lebih 2 menit berhenti di sini, kereta kita diberangkatkan kembali. Kalau dari arah Bogor, stasiun Cisaat merupakan pemberhentian terakhir sebelum tiba di stasiun Sukabumi. Walau telah dibuat bangunan baru, tetapi bangunan lama stasiun ini masih terlihat utuh. Dari sini terlihat sudah ada bangunan semacam skybridge di stasiun Cisaat ini. Sukabumi. Kami informasikan saat lagi kereta api Pangmango akan tiba di tujuan akhir stasiun Sukabumi. Sebelum turun periksa titik balik barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal dalam rangkaian kereta. Kami silakan bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan kereta api. Dan kami mohon maaf jika ada pelayanan dari kami yang kurang memuaskan di hati Anda. Sampai berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Bagi Anda yang berada di ekonomi 5, 4, dan 3 agar maju ke depan menuju ekonomi 2 untuk bermudah turun di stasiun Sukabumi. Pintu keluar sebelah kiri dari arah lajunya kereta api. Stasiun akhir Sukabumi, stasiun akhir Sukabumi. Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di stasiun Sukabumi. Dikarenakan masih ada proyek pengerjaan peron stasiun Sukabumi, maka penumpang yang ada di kereta ekonomi 4 dan 5 diarahkan untuk turun melewati kereta ekonomi 3. Oke, karena videonya sudah terlalu panjang, maka saya akhiri sampai di sini saja. Untuk lanjutan ceritanya, saya akan kemana dan naik apa, dapat kalian saksikan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.